Suarez ngegigit ada taruhannya. Iya, Suarez di pertandingan ini bakal ngigit atau enggak. Karena akhirnya ngigit orang lagi dia tuh yang di Euro atau World Cup tuh. Wow. Itu ada yang kena tuh orang Swedia dikali 5.000 dari jumlah taruhannya. Bandar kan ngatur nih. Dia kalau dia benar-benar lagi di balik panel, dia bisa benar-benar ngatur. Ini dia lagi dapat kartu bagus, gambar yang bagus, atau dapat yang bagus, atau dibikin kalah saat itu juga. Itu bisa. Cuman kan masa iya kudu 24 jam nungguin, bikin algoritma lah, codingan IT-nya untuk supaya nanti ya ujung-ujungnya memang ada sesekali yang kebagian menang, tapi tetap ujung-ujungnya nanti dibikin kalah lagi. Lu nikah aja belum, itulah yang pada nari telanjang di kiri kanan lu, nikahin aja. Dalam keadaan mabok aja itu orang bisa bilang kayak gini, lu udah gila kali ini. Masa gua nikahin yang kayak begini buat jadi ibu dari anak-anak gua? Yang ngomong orang mabuk tuh. Ko Dennis kan sering speak up tentang judi gitu ya di podcast-podcast. Pernah nggak dapat ancaman? Iya, pasti ada aja. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya, kali ini di segmen Lika-Liku Akhir Zaman. Judi adalah salah satu kegiatan tertua manusia. Jadi itu udah ribuan tahun terjadi. Bukan hanya panas belakangan ini aja. Kayak beberapa pegawai Komdigi yang kemarin ketangkap karena katanya terlibat judol. Nah, judol itu ternyata juga mengakibatkan beberapa efek negatif ya. Kayak misalnya ketika kita lagi kalap itu bisa miskin mendadak. Terus juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental, bisa merugikan orang juga, bahkan berujung pada tindak kriminal. Nah, hari ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang dulunya itu sudah tobat lah dari dunia perjudian. Ini Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dennis. Sehat, Aku manggilnya apa nih? Koko aja. Koko aja ya? Ko Dennis ya? Iya. Kok ini langsung aja kali ya? Siap. Gimana? Kemarin kan sempet viral tuh berita belasan atau beberapa pegawai Komdigi ya, Kementerian Komunikasi dan Digital itu ditangkap karena katanya terlibat judi online gitu ya. Tanggapan dari Ko Dennis sendiri seperti apa ya? Gak kaget sih sejujurnya. Karena seharusnya memang ya dia ada karena memang ekosistemnya ada. Satu, peminatnya memang ada. Selagi masih ada orang yang gila duit, serakah, mengira bahagia itu datangnya dari kekayaan, maka ya dia bakal ada terus ini sarana untuk nyari duit cepatnya. Salah satunya kan judi. Dan dia untuk bertahan di zaman sekarang ya, kalau dulu zamannya masih belum ada online, maka perlu orang yang bisa istilahnya dibilang jadi backingnya. Nah, itu selagi backingnya juga masih dukung, malah mendukung atau malah jadi bagian dari dalamnya, maka ya pasti bisa jalan. Sedangkan kalau yang sekarang ya online nih, ya harus ada yang jagain juga. Ya karena memang kalau pengen ditutup sesegera mungkin ya sebetulnya bisa aja. Cuman masalahnya ya itu dia, kuenya terlalu besar kalau ditutup begitu saja. Oke, nah kalau Ko Dennis sendiri dulu sempat menjadi bandar judi itu berapa lama ya Ko? Cuman 3 tahunan lebih, dari 2014 Februari sampai 2017 Maret. Saya sempat mendengar katanya ketika menjadi seorang bandar judi, kita itu seolah-olah bisa jadi Tuhan gitu ya. Playing God. Bisa menentukan mana yang menang, mana yang kalah. Itu maksudnya gimana sih kok? Memang bisa diatur. Jadi menang judi itu pilihannya 2, satu jadi bandar, 2 dikasih sama bandarnya. Untuk sebagai pemain nggak bisa. Judi yang benar-benar netral ya, kita ambil kartu yuk, ini tebak gede atau kecil atau merah atau hitam. Ini main 2an aja yang jatuhnya 50-50, nanti tetap pasti salah satunya ada yang kalah. Ketika apalagi nggak bisa nguasain mentalnya, emosinya, dia bakal kalap terus lagi. Apalagi ya sekarang ya, yang udah bener-bener digitalisasi. Bandarnya kan manusia juga, sama-sama punya nafsu, pengen menang, pengen jajanin istrinya, pengen beliin sekolah anaknya apa segala macam. Jadi dia bikin sistem di mana dia nggak bisa kalah, menang melulu. Itu ada yang menang main, kan ada berapa orang yang kalah.
Jadi ibarat dari 10 standarnya 2 menang, 8 kalah. Jadi yang orang yang menang itu kan kita ada budget dari orang yang pada kalah. Sisanya udah tinggal dia ambil. Apalagi yang udah jadi rahasia umum juga kan. Jangankan yang judi yang diakalin gitu, yang mesin capit boneka aja kan kayak begitu juga. Iya ya. Iya, karena kita kalau beli mesinnya kan nanti ditanya, ini mau di putaran keberapa? Maksudnya, iya nanti di putaran keberapa dia nyapitnya kenceng. Kalau misalnya satu bonekanya 80.000, sekali main orang 10.000, berarti kan kudu orang 8 kalah dulu baru seri satu boneka. Nah, saya tuh kadang suka tuh kalau yang boneka itu ya. Misalnya ngelihat nih main ke tempat gamenya gitu ya. Misalnya ada yang boneka, terus masih ada sisa satu tuh, saya cobain tuh. Menang. Ya udah lagi kebagian aja. Lagi kebagian aja. Jadi ya serius deh, apa kita benar-benar serius berpikir bahwa Bandar itu orang yang tulus ikhlas pengen bagi-bagi duit kepada semua pemainnya dengan cara dikasih menang? Ya kalau kayak gitu kan mustahil. Kalau emang mereka pengen bagi-bagi duit, ya mereka bikinnya lembaga zakat infak sodakoh lah, bukan web judi. Iya. Bener juga ya. Itu. Tapi kalau jenis-jenis judi online itu ya, yang kau Denis tahu tuh apa aja sih? Banyak. Dulu kami juga ibarat kayak toko ya, dilengkapin semua produknya. Yang jadi dari dulu banget, sportsbook. Itu judi bola ada. Itu bola tuh nggak cuma menang kalahnya doang. Cornernya berapa kali, yang kick off duluan siapa. Bahkan terakhir yang Suarez ngegigit itu juga ada taruhannya kan? Suarez ngegigit ada taruhannya? Iya, Suarez di pertandingan ini bakal ngegigit atau enggak. Karena akhirnya ngegigit orang lagi dia tuh yang di Euro atau World Cup tuh. Wow. Itu ada yang kena tuh orang Swedia dikali 5.000 dari jumlah taruhannya. Jadi yang bola ada, yang kartu jelas banyak banget ya, yang bakarat atau yang jenis-jenis kasino yang roulette, Dragon Tiger, poker juga termasuk. Dan juga sekarang yang lagi rame slot, padahal itu udah dari lama dulu juga. Judi slot tuh yang kayak gimana sih kok? Kayak dingdong dia sebetulnya ya. Nanti yang ada sama itu ada 5 kolom. Itu. Ya ketika ada gambar yang sama secara berturut-turut di kolom 1, 2, 3, apalagi 4 sama 5, ya nanti ada nominalnya kaliannya berapa, dikali ada berapa kali lagi. Nanti ada beberapa poin di mana nanti dia begitu muncul. Biasanya triggernya ya untuk jadi free game. Ketika free game itu kita taruhan per gamenya jadi nggak dinonaktifkan, tapi nanti ada kali lipat dari jumlah taruhannya. Tapi sama itu juga settingan banget. Berapa persen sih seorang kalau pengen berjudi tuh bisa menang gitu? Apalagi tadi katanya pasti disetting. Kalau tarik panjang pasti kalah semuanya, nggak ada. Tarik panjang tuh gimana? Tarik panjang main selama setahun penuh misalkan dia. Sehari main 2 kali atau misalnya 2 hari main sekali. Kalau tarik panjang pasti ujung-ujungnya kalah. Katanya kalau misal dia nih Bandar kan ngatur nih, dia bisa kalau dia benar-benar lagi di balik panel, dia bisa benar-benar ngatur. Ini dia lagi dapat kartu bagus, gambar yang bagus, atau dapat yang bagus, atau dibikin kalah saat itu juga. Itu bisa. Cuman kan masa ya kudu 24 jam nungguin, bikin algoritma lah, codingan IT-nya untuk supaya nanti ya ujung-ujungnya memang ada sesekali yang kebagian menang, tapi tetap ujung-ujungnya nanti dibikin kalah lagi. Untuk ngedeteksi orangnya kan bisa dilihat dari IP address-nya, ganti handphone juga kelihatan koneksinya sama, ganti jaringan juga kelihatan MAC address-nya sama, itu udah ilmu IT lah, bisa diaturin banget. Ya ketika akhirnya udah terus pasang panjang, pasti kalah. Ya kalau misalnya dibilang, bisa nggak sekali hit, emang kebagian lagi itu giliran menang, pas dia yang main, benar-benar murni hoki gitu. Terus dia akhirnya ngebalik lagi, nggak taruhan lagi seumur hidupnya. Ada sih yang kayak gitu juga. Karena memang ya retribusi ya jatuhnya ya. Kita, maka kalau suka ada yang nanya gimana cara berhenti judi online, ya bener-bener tinggal berhenti gitu. Kecuali setiap kali kita nggak taruhan, si bandarnya ngirim tukang pukul, nyekek orang tua kita, nyekek anak kita, kan nggak pernah kejadian kayak begitu. Karena kan makanya nggak bisa dibilang korban sebetulnya. Korban tuh bapak-bapak di depan lagi diem di motor, tahu-tahu dibegal, itu korban. Kalau ini dia jelas-jelas main dengan kesadaran. Deposit dia transfer sendiri, menang nikmatin sendiri, giliran kalah masa aku jadi korban, minta bansos lagi, kan kurang ajar. Saya dulu tuh punya temen ya, nggak tahu sekarang masih apa enggak, mudah-mudahan udah enggak ya. Mudah-mudahan. Jadi itu kalau memang agak males orangnya, terus saya pengen cepet kaya. Kalau kerja tuh banyak ngeluhnya dah. Oh iya. Tapi kalau lagi ngopi saya lihat, lah ini kok malah main judi sama temen yang itu yang poker. Iya. Terus iya kan. Saya makanya kadang nggak habis pikir gitu. Kalau kayak gitu kan bukannya bisa disetting kalau menurut orang awam kayak saya ya. Ternyata menurut Koko juga seperti itu. Berarti kemungkinan menangnya itu kecil banget hal seperti itu. Kecil banget. Makanya standarnya ya dari 10 main, 8 kalah, 2 menang. Sebetulnya dengan akal dia bener aja, dia kalau bener-bener pinter, waras, tak beragama pun, nggak takut sama Allah pun, dia nggak akan jadi pemain.
Kalau pengen menang dia mendingan milih jadi bandar atau ngakalin sistemnya. Ya entah dia saking jago IT-nya atau dihack atau gimana atau segala macam. Tapi kalau dia benar-benar nggak ngerti itu cuman ngarep rezekinya bergantung sedikasih sama bandar kan sebetulnya mah naif sekali ya. Benar-benar kita nggak tahu yang mau keluar apa. Sedangkan si bandar biasa nyeting dia nggak bisa. Kalau mungkin buat para Lang dan Erjel Satset bisa dapat pelajaran gitu ya kok ya. Kalau boleh tahu dulu tuh akhirnya jadi bandar itu sebenarnya motivasinya apa gitu kok? Ya dulu emang ada sempat episode kehidupan di mana ujian kesempitan lah. Orang tua sakit, ada hutang yang juga harus dibayar, usaha beliau bangkrut kan. Saya anak pertama dari 4 bersaudara, sehingga akhirnya biaya cukup besar. Jadi sempat ada pemikiran anak muda bodoh ya saya bilangnya. Kayaknya punya duit enak deh. Nah, ya, udah gitu akhirnya dapatlah ajakan untuk ke sana. Karena waktu sambil merintis untuk untuk jalanin kehidupannya waktu itu kan ya Masya Allah paginya kuliah sambil sore sampai malamnya ngajar bimbel, ngajar 2 jam belajar aja cuman dibayar 35.000 di zaman itu ya. Jadi kayaknya punya duit itu kayaknya enak ya. Dengan bodohnya ya sudah, dengan lemahnya iman akhirnya berangkat ke sana. Awalnya kerja dulu kan ya, memang dengan akhirnya gajinya juga bertambah besar, sebulan 6 juta, 7 juta, akhirnya naik jadi 11, naik jadi 20 juta sebulan, itu di luar apartemen, tiket pesawat, dan uang makan lagi. Nah, memang kalau jadi admin di sana, ya tergantung tempat website judi dia kerjanya, kalau memang rame ya komisinya juga bisa makin gede. Dan makin perform ya makin gede juga bonusnya. Tapi akhirnya berhenti setelah 2 tahun dan akhirnya tadi yang terakhir itu buka sendiri. Yang ketika buka sendiri ya memang betul tambah besar, tambah berlimpah. Cuman ya orang yang kalau pengen kaya tuh alasannya kan satu ternyata ya. Karena dia belum pernah kaya doang aja. Karena begitu udah nyobain, bukan sumber kebahagiaan ternyata. Lebih enak sekarang, tenang. Iya loh. Iya. Misalnya kita ngerasain dulu makan Indomie di warkop gitu ya. Iya. Sama di Bintang 5 rasanya sama aja. Gitu aja, enakan di rumah sendiri. Bisa tambahin bon cabai. Malah kadang mikir, rugi amat nih makan mie mahal bener gitu. Mending bikin sendiri bener. Dan bisa bosan, selagi judulnya dunia bisa bosan. Hari ini kita dapat uang 1 juta mungkin menyenangkan sekali bagi anak SD misalkan. Tapi dia terima 1 juta selama sehari 3 kali dan selama setahun penuh, bener bisa mati rasa. Gitu aja, jadi tidak sesenang dulu lah. Jadi bisa pasti itu. Kalau boleh tahu, ketika di puncak karir itu pendapatan sebagai bandar judi berapa kok? Naik turun, ada hari di mana dapat 80 jutaan seharian. Sehari tuh? Lumayan. Ya kadang lebih, kadang turun. Tergantung yang main banyak atau enggak. Yang pasti kalah tiap hari pasti ada. Cuman kan ya tergantung, ada yang lagi ramai, ada kan ada event-eventnya. Kalau lagi kayak World Cup tuh, emang ramai itu orang pada main. Kalau lagi nggak ada event sepak bola. Karena dulu kita belum ramai di slot ya, lebih ramai di sportsbook. Oh gitu. Berarti bisa sampai miliaran sebulan? Miliaran, dan saya masih kelas menengah. Banyak yang lebih besar lagi, lebih tinggi lagi. Momen-momen apa sih ketika sampai di puncak karir jadi bandar judi gitu? Ya udah dirasa nggak ada yang terlalu mahal lagi aja paling. Kalau untuk duit ya, jalan-jalan bisa mau kemana aja. Sudah tidak ada yang dirasa terlalu mahal. Tapi ya tetap ya mentok biasanya. Satu, dunia bisa bosan, bahkan bisa ketemu sama orang yang punya lebih banyak lagi. Tapi dia malah lebih stres lagi juga ada. Maksudnya stres gimana? Ya dulu saya ngiranya, loh kok jenuh ya dapat duit sebesar itu. Mungkin saya cuma kurang kaya aja kali ya. Akhirnya ketemulah sama gaul yang lebih kaya biar lebih meluas lagi circle-nya. Ya ada kejadian kayak dia murung ngelihat di seberang jalan, kita lagi makan di resto di seberang jalan ya ibarat di Indo lah, ada tenda lah gitu ya, warung tenda. Ada seorang ibu yang lagi disuapin jeruk sama anaknya, udah dikupasin, bahkan tangannya sedia standby menanti buangan biji jeruk dari mulut ibunya. Dia bilang, anak gua nggak pernah tuh kayak begitu. Meskipun anaknya kuliah di London, kuliah di Jerman. Ya kan keren anak lo di luar, kalau nggak minta duit juga mereka nggak pernah mau dihubungin. Ya kan bini lu di rumah ada enak, lu kemarin katanya baru beliin BMW. Nih supir baru ngirim, dia bawa berondong berzina di mobil yang baru gua beliin. Jadi selalu ada aja. Sehingga akhirnya mereka pun kalau ditanya, bahkan dalam keadaan dugem, dalam keadaan mabuk. Ketika kita ngobrolin habis party ya, ini mau ngapain lagi tahun depan, mungkin kita buka 5 web lagi.
Kalau 10 tahun lagi atau bahkan 20 tahun lagi bentok, ujung-ujungnya pasti ya pengen tinggal nikmatin aja kita mah di rumah yang hangat bareng anak cucu. Lu nikah aja belum, itulah yang pada nari telanjang di kiri kanan lu, nikahin aja. Dalam keadaan mabok aja itu orang bisa bilang kayak gini, lu udah gila kali ini. Masa gua nikahin yang kayak begini buat jadi ibu dari anak-anak gua? Yang ngomong orang mabuk tuh. Jadi fitrahnya laki-laki tuh masih ada warasnya gitu. Kalau untuk hidup baik bener nggak mungkin milih yang kayak gitu meskipun syahwatnya suka dengan wanita seperti itu. Jadi dunia mulai membosankan, dunia yang berada di sana juga nggak pengen selamanya di dunia tersebut. Dengan bodohnya saya masih nggak percaya pasti ada yang udah benar-benar lebih lama di bidang itu, tapi tetap bisa happy ending gitu. Anak-anaknya baik, kumpul di rumah hangat, keliling beberapa kasino di sana, nyari ownernya, nyari pendirinya, memang pada tragis, ada yang mati. Ini pendirinya kemana? Oh dia kan masih di penjara, dihianati anak buahnya. Ini pendirinya kemana? Oh dia kan agak ya, anak istrinya kabur sama orang lain. Ada nggak yang masih sampai detik ini juga tetap kaya? Padahal udah jadi bandar judi udah lebih dari 20-30 tahun. Oh ada, tapi ya gitu, agak on. Anak-anaknya mati overdosis semua. Nggak ada yang happy ending. Jadi udah kehilangan semua alasan untuk tetap di sana. Dan semua yang di sana pun saya yakin nggak pengen selamanya pasti hidup kayak begitu. Cuman nggak punya cukup nyali untuk ninggalin uang sebanyak itu sesegera mungkin. Ya kayaknya pilihannya dua kan, berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti sebetulnya. Berarti di saat ingin punya uang banyak dan itu tercapai, justru hidupnya sebagai bandar judi itu nggak pernah tenang. Nggak pernah tenang kan, gampang orang kalau Allah mau ngambil. Kita sendiri kalau misalkan ya, kita kadang orang yang jalan kaki suka iri ya sama orang yang naik mobil. Itu orang yang di dalam mobilnya bisa sambil nangis loh. Mikirin selingkuhannya ketahuan istrinya atau apa, dengan segala macam keribetannya, walaupun dibuat oleh ulah sendiri sebetulnya. Jadi ketika akhirnya ngelihat yang dari sudut pandang lain dilihat balik lagi ke jalan, ada yang bahkan nggak punya kaki aja masih bisa senyum gitu. Liatin, jadi sebetulnya tuh sudut pandang aja ternyata kita bicara kebahagiaan tuh. Tinggal kita mau lihatnya dari yang Allah suka atau yang kita suka. Padahal kata siapa yang kita suka teh enak melulu. Tentu baik juga kan. Udahlah. Pelajaran kehidupan aja, kuliah kehidupan di sana. Apa sih kok yang akhirnya memutuskan saatnya buat hijrah nih gitu? Itu dia, ketika akhirnya tadi ya, dunianya mulai membosankan, terus akhirnya cepat atau lambat harus berhenti, dan tidak ada yang berakhir happy ending, semua orang yang berada di industri itu. Dan dari tadi saya bicara dari sudut pandang bandar ya, bukan pemain yang tiap hari ditipuin. Ini sudut pandang bandar yang secara matematis dunianya nggak bisa kalah, tapi tetap mentok kan sama aturan Allah. Jadi mikir, wah berarti cepat atau lambat udah berhenti nih. Akhirnya saya lihat lagi siapa orang yang berhasil berhenti dari dunia ini. Dari dunia seperti itu. Memang kebanyakan ya kayak gitu. Udah kena HIV AIDS dulu. Atau udah ditinggal anak istri dulu. Udah ketangkep polisi dulu. Dan lain-lain. Sehingga akhirnya, masa ya gue udah nunggu kayak begitu dulu. Karena tadi kan pilihannya berhenti sendiri atau Allah paksa untuk berhenti. Cuman sama ragu. Saya mau ngapain di Bogor teh. Mulai dari nol lagi. Maka ketika ragu tentang rezeki itu hancur ketika masih di tempat judi. Bosen kan biasa kita lihat handphone. Lihat YouTube, belum masukin keyword apa-apa, muncul rekomendasinya kajian Agim. 5 menitan doang, dipotong. Yang takut sama rezeki, yang tonton ini. Ibu ngomongin tentang janin itu loh, janin belum bisa sholat, belum bisa kerja kan, ibunya makan apapun tetap aja jadi nutrisi bagi si janin itu tumbuh besar. Pertanyaannya kan itu janin yang nyari rezeki atau rezekinya yang ngedatengin si janin? Rezekinya yang datengin. Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa minta, segitu takutnya, segitu ragunya sama Allah. Di mana akalmu? Ya, kayak digampar weh. Tutup YouTube-nya, pesen tiket pulang, nyantren ke sana ke beliau. Jadi awalnya seperti itu ya? Seperti itu. Dan sampai akhirnya memutuskan hijrah total. Nah, kalau menurut Kode ini sendiri ya, seperti tadi yang kenalan saya tuh yang main judi poker, tapi itu udah dulu banget ya. Iya. Nah, kalau sampai hari ini seorang muslim masih bermain judi, menurut Kode ini itu seperti apa? Sebagaimana alasan dari semua kemaksiatan ya, yang KDRT, yang selingkuh, tidak cukup takut sama Allah ya, nggak cukup yakin. Makanya sebetulnya kan bicara hukumnya semua tahu saya rasa. Misalkan ya, kira-kira semua koruptor di negeri ini tahu nggak bahwa makan uang rakyat itu dosa? Kayaknya pasti tahu dong, karena nggak pernah ada orang ditangkap KPK ditanya, abang kenapa selingkuh bapak? Oh, makan duit rakyat tuh nggak boleh. Saya baru tahu, nggak mungkin kan? Atau misalkan suami selingkuh, ada kepergok istrinya, ditangkap basah di hotel. Abang kenapa selingkuh bang? Tidak akan mungkin dia menjawab, oh tidur sama tetangga, nggak boleh ya. Saya baru tahu, nggak mungkin. Udah pada tahu orang bicara hukum mah.
Tapi kan masalah yakinnya itu. Dia juga tahu pasti hukum main judi apa. Makanya saya sepanjang kajian diminta bicara tentang itu nggak pernah nyebut sekalipun hukumnya apa. Karena udah pada tahu. Tapi kan ketika nggak yakin sama Allah Sang Maha Pemberi rezeki, dia tidak mungkin mati sebelum rezeki yang Allah jamin waktu di alam rahim ditiupkan ruh itu ketika 120 hari. Kalau itu belum diterima semua, nggak mungkin mati dia sebelum diterima semua. Ya ketika nggak cukup yakin, yang ngerembetnya banyak macam kemana-mana. Berani KDRT, berani pelit ke istri, mungkin dia tidak cukup yakin kalau misalkan ngasih ke istri itu bakal Allah ganti berkali-kali lipat. Ya kan ya, kenapa akhirnya memilih sekarang jalan yang ini? Karena bismillah ketika Allah sudah makin meyakinkan Allah di hadapan banyak orang, bisa jadi udah Allah mau bolak-balikin hati mereka berhenti sendiri. Daripada saya balik lagi ke kantor saya dulu, bawa-bawa parang, berhenti nggak lu semua. Kalau dia emang nggak mau berhenti, saya pulang juga buka lagi, lanjut lagi. Apalagi banyakan mereka ya saya yang digebugin lah. Jadi ya mudah-mudahan dengan jalan ini kenal Allah lalu berhenti sendiri. Lebih enak kayak gitu. Tapi gimana kok? Itu kan tadi dari sisi yang bermain gitu ya. Nah kalau dari sisi orang-orang yang mencari rizki gitu ya. Seorang muslim mencari rizki di sektor perjudian, entah jadi pegawainya apa yang supporting tuh gimana menurut kau Dennis? Sama sih. Makanya saya mengakui tadi ketika berangkat, kenapa sampai berani berangkat? Ya alasan yang mau ngeles macam-macamnya mah ya sulit ekonomi, gua akan lapar, orang tua gua akan sakit, blablabla. Enggak, intinya mah satu ya. Enggak cukup yakin sama Allah, enggak takut sama Allah. Karena sejatinya kan kalau kita mikir pakai akal, yang bisa nolongin kita cuma Allah. Orang lain cuma jadi jalan. Terus kita ngelakuin jalan keluar dengan cara yang Allah nggak suka kan sebetulnya nggak masuk akal gitu. Makanya kan nggak beres-beres orang yang akhirnya udah mah hancur gara-gara judi, larinya ke pinjol yang riba. Ya nggak ada yang berhasil dengan cara itu gitu. Akhirnya makin ngaco, makin terjerumus. Jadi ya makanya akhirnya saya sih menyadari menurut saya ya sebegitu penting ya kenal agama, kenal Allah, sehingga akhirnya dia punya batasan gitu, punya koridor untuk gimana caranya nggak terjerumus kepada sesuatu yang aslinya ngerugin dia sendiri, bukan ngerugin siapa-siapa. Ini kita balik ke sisi pemainnya lagi ya, ya kok ya. Oke, saya kadang pernah beberapa kali gitu ya ngedengar atau ngebaca gitu ya. Kenapa orang yang udah sekali misalnya berjudi gitu, dia main judi lagi padahal kalah terus gitu. Bahkan sampai ngutang sampai mana-mana gitu. Ternyata itu sebenarnya kayak adiksi gitu ya. Kalau menurut Ko Dennis itu seperti apa ya? Adiksi itu kalau kayak menurut saya adiksi itu lebih kayak orang dia pakai narkoba ketika dia putus zat, disebutnya sakau kan. Jadi secara fisik dia benar-benar ngerasa tersiksa, kesakitan. Kalau misalkan judi yang nyampe orang bilang kecanduan mah kata saya mah bukan kecanduan sebetulnya. Bahasa ininya mah apa ya? Kabelejognya, kabelejog tuh opo. Apa ya Indonesianya ya? Tergelincir lah, terjerumus. Kayak gini nih misalkan ya. Kan awalnya begini. Dulu waktu kami masih di sana itu minimal main tuh kita masih batasin loh, 100.000. Bahkan ada yang 500.000. Sekarang istilahnya yang buka web tambah banyak, yang main segitu-gitunya. Jadi ibarat yang mancing tambah banyak ikannya segitu-gitunya. Akhirnya mereka gimana? Kayak kendor kan, Kentucky dorong, geprek gitu. Jadi akhirnya nurunin harga semurah-murahnya dong. Akhirnya mereka 10.000 juga diterima, Bang. Nah, asalnya orang yang punya duit 10.000 kan nggak punya kemampuan finansial. Ya mohon maaf ya, yang markirin, anak-anak SMP. Kalau misalkan orang kayak punya kemampuan 500.000, dia kalah nggak apa-apa. Oh mungkin karena dia punya gaji 20 juta mungkin. Nah kalau begitu kalah bagi dia nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan orang yang nggak punya kemampuan finansial itu, nggak ngerti cara ngatur duit, nggak punya batasan, jadi kecemplung terus. Anggaplah dia masuk nih, sisa duit 500. Besok gajian, ya udah masuk 500 siapa tahu jadi 20 juta. Kalau misalkan dapat 20 juta pun biasa setengahnya jadi barang, setengahnya lagi judi lagi. Jadi barang pun biasanya gampang dijual karena ngerasa dapatnya cepet. Kalau ternyata bulan depan dia ngerasa ada 500 lagi nih, besok udah gajian. Kemarin aja bulan lalu 500 jadi 20 juta. Kenapa tidak terulang? Dia masuk, kalah, ngeles. Kan kemarin masih menang 1 juta. Kemarin menang 20 juta, lebih gedean menangnya. Berarti gue gimana? Tinggal taruhan 1 juta, sekali menang, 500 gue balik, berikut modal dan keuntungannya. Kalau 1 jutanya kalah gimana? Taruhan 2 juta lah. 2 jutanya menang, 1 juta gue balik, berikut keuntungannya. 2 jutanya kalah, taruhan 4 juta lah. Masalahnya kalau emang gaji dia cuma 4 juta, mentok kan? Mentok. Besok gimana nih? Pilihannya berarti apa? Ngutang. Kalau berani ngutang, ada yang pilihannya berarti gue mesti nahan lapar sebulan penuh, atau tadi ngutang, atau maksain nyari duit 8 juta kan hanya dengan sekali menang, duit gue balik loh. Akhirnya minjem motor temen, atau nyolong gelang ibunya.
Ketika itu udah misalkan kalah lagi 8 juta, wah antara gue digebugin temen gue gara-gara ngilangin motornya sambil nahan lapar, atau nyari duit 16 juta karena sekali kemenangan motor teman balik, duit gue balik. Kalau udah nyampe di titik itu, bandar kan tahu di algoritma sistem. Ketika dia udah nyampe di titik itu, kita nggak akan kasih dia menang. Karena Kebaca dia pasti, itu ya? Kebaca. Algoritmanya kebaca? Kebaca. Karena ada pola mainnya kan, jadinya patternnya. Ketika dia pasti kalah, taruhan lebih gede. Kalah, taruhan lebih gede. Kalah, taruhan lebih gede. Oh, dia mentok nih berarti. Karena kalau misalkan dia udah mentok kayak gitu, kita tahu secara psikologis dia sudah kehabisan jalan untuk dapat uang sebesar itu sesegera mungkin. Nah, kalau udah nyampe di titik itu yang tadi saya bilang, ya kebelejok, ya udah terjerumus, udah tergelincir. Kalau di situ dia udah nggak punya pilihan lain, akhirnya ya mau nggak mau dia maksain diri untuk main itu lagi. Itu yang mungkin orang bilang kecanduan, padahal mah kan. Karena nggak semua orang rela kan tabungan 4 tahun tahu-tahu kalah dalam 1 hari. Sedangkan di pikiran dia yang bisa balasin sesegera mungkin dengan cara main lagi. Tadi saya dengar anak SMP udah main judi online. Iya, udah ada sekarang. Karena ya tadi ya diturunin. Dulu kita masih ngebatas 10.000 tuh nggak kita terima untuk main dulu. Sekarang dulu 100.000, sekarang kira 10.000 diizinin. Ya orang yang punya duit 10.000 kadang ya anak SMP main. Bandar kan udah nggak peduli mau dia anak SMP kayak apa. Jadi tetap main, diizinin kasih juga. Dibikinin akun. Gimana sih caranya agar seorang muslim itu dapat terhindar dari main judi gitu? Ya bekalnya kan sebetulnya iman sama ilmu ya. Ilmu tuh bikin kita tahu mesti ngapain, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ya iman bikin kita yang nggak berani ngambil yang Allah nggak suka. Jadi kalau udah ada iman kan, wah ini bisa dapat duit nih kayaknya nih, tapi Allah nggak suka, ya udah deh nggak mau. Karena pasti kalau udah Allah larang pasti buruk buat kita. Itu kan ngebatasin banget sebetulnya. Nah sebetulnya ya terbukti ada orang yang tergoda untuk apapun itu ya, nggak cuma judi dan yang lain-lain. Ketika dia punya 2 hal ini, bismillah, tergawangi. Ya pentingnya dekat sama Allah ya kayak gitulah saya menilainya. Kalau panduan dari Nabi Muhammad sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam terkait kegiatan judi itu seperti apa ya kok? Panduan judi menurut Nabi. Tadi maksudnya bukan panduan berjudi ya, maksudnya panduan melarang judi, menjauhi judi gitu. Ya tidak ada kalau panduan judi menurut nabinya mah. Ya panduan nabi seluruhnya merujuk kepada kebaikan. Nah kalau misalkan larangan judi kan ya di hadis ada, di Al-Maidah juga ada, di Al-Quran juga ada. Maka ya benar-benar sesuatu yang harus dijauhin, ditinggalin. Karena harus punya keyakinannya tuh kayak gini ya. Kalau misalkan semua yang diajarin oleh Nabi dari awal sampai akhir kehidupannya itu nggak cukup bagi kita sampai kiamat, kan sebetulnya mudah bagi Allah untuk bikin beliau masih hidup sampai sekarang, atau bahkan dibikin aja ada Nabi baru setelah beliau, tapi kan nggak ada. Karena memang sudah cukup. Begitu juga apa yang dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu juga cukup jadi panduan kita sampai kiamat. Kalau misalkan memang dibilang nggak cukup, mudah bagi Allah bikin ada Quran jilid 2 mungkin, atau ada surat ke-115, tapi kan nggak ada. Jadi ya tinggal kita ikutin seluruh panduan untuk hidup dengan baik-baik itu. Kalau emang jual beli juga boleh. Akad yang dibolehkan ada, biasanya untuk muamalah itu ada mudharabah, atau juga misalkan akad ijaroh. Tapi kalau misalkan terlepas dari itu semua, judi nggak ada, benar-benar semua dilarang. Salah satu yang Nabi larang ketika beliau diturunkan sebagai Rasul, itu salah satu yang benar-benar dibuang akhirnya dari kehidupan zaman jahiliyah. Jadi kalau misalnya, kan banyak juga nih usulan-usulan hari ini ya, di Indonesia gitu ya, bahwa untuk menertibkan judi online ini yang meresahkan gitu ya, dengan cara udah dilegalin aja satu gitu yang memang legal, satu titik dilokalisasi, satu titik gitu. Nah nanti tujuannya agar bisa dikontrolling gitu ya. Nah tapi kalau dari kode ini sendiri berarti memang tidak setuju ya. Nggak bisa. Aturan yang Allah udah turunin itu sebetulnya untuk sedunia dan untuk semua manusia. Ketika di luar aja yang di luar aja sudah banyak yang menyadari bahwa akad-akad yang berada dalam ilmu syariah aja itu jauh lebih menguntungkan daripada seluruh akad yang ada. Nah ini kita yang ngakunya negara banyak mayoritas Islam di dalamnya malah pengen sok-sok diakalin atau dilokalisasi atau dijagain atau dibikin aturan. Nggak bisa, nggak dari situ. Dapat kebaikan itu ya kalau Allah udah nurunin keberkahan. Nah keberkahan nggak akan datang kalau ada yang haram di situ. Jadi kudu dijaga semua kehalalannya. Termasuk ya udah nggak boleh ada sama sekali, memang harusnya. Nggak bisa, jangan dilokalisasi ya. Nah, judi ini kan juga sebetulnya sudah dari ribuan tahun yang lalu salah satu kegiatan tertua gitu. Bahkan ada prasasti lah gitu ya. Salah satu prasasti tentang gitu menggambarkan peristiwa judi itu sempat terjadi di zaman itu gitu.
Nah kalau melihat judi itu sebagai sebuah tradisi budaya, kalau dari Ko Dennis itu seperti apa ya? Ya orang hidup kan akhirnya dia bikin aturan ya. Dan akhirnya bikin gimana ya cara bisa dapat duit. Ya akhirnya dia bikin ada yang aturan jual beli, aturan segala macam. Nah tapi pencipta dari semua segala yang ada ini ternyata bikin aturan sendiri yang untuk jadi koridor kita. Yang untuk supaya kita tuh punya tuntunan, panduan ya. Nah masalahnya kan kita bikin aturan yang manusia itu bisa salah gitu loh. Nah masalahnya Allah kan nggak bisa salah. Jadi dulu dengan ketiadaan ilmu mereka atau juga memang kan ada momen-momen di mana wahyu belum turun atau ada masa fatroh kekosongan tidak ada nabi yang memimpin di saat itu. Karena dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW aja kan sebetulnya selisihnya 6 abad gitu kan. Maka ya ketika akhirnya sudah diturunkan syariat itu menghapus semua aturan yang lama. Ini udah yang paling istilahnya udah terupdate. Ya mereka mungkin yang ngelakuin dulu ya mungkin karena tidak tahu, sedangkan mereka tetap untuk perlu hidup, mereka pengen dapat uang tambahan ekstra, jadinya mungkin bisa nih ngelakuin ini dengan cara ini, walaupun dulu belum ada online ya, bener-bener taruhan, lempar anak panah atau gimana ya, tapi ya tetap aja kalau misalkan ternyata kata pencipta kitanya itu buruk, bener-bener harus dibuang, itu mah udah kebiasaan zaman dahulu yang ya udah harus hilang dengan adanya syariat sebetulnya mah. Meskipun juga bukan berarti Islam itu melarang kebiasaan, kebudayaan. Boleh kan asal tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau dari Ko Dennis sendiri bagaimana ya kita mengikuti ajaran-ajaran yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Iya, karena sebetulnya panduannya lengkap loh. Asal kita mau belajar aja. Dan itu tuh bukan fanatik gitu. Kayak misalnya orang pengen jadi pemain bola kan belajarnya ke CR dong, nggak mungkin ke Chef Juna kan. Iya gitu kan. Nah, ini kita terkecoki Farde itu kita mati bakal, ke surga pengen, bahagia pengen. Ya udah ada orang yang paling sukses, paling mulia, paling bahagia dan bahagian banyak orang, contoh Nabi dan para pengikutnya. Terus kita mau bahagia tapi nggak ngikutin cara beliau-beliau, berarti selama ini kita berusaha bahagia dengan cara siapa gitu kan, apa ngarang? Pantesan galau melulu, ngarang atuh hidupnya. Jadi ya udahlah ikutin panduan yang ada daripada trial dan error melulu. Ko Dennis kan sering speak up tentang judi gitu ya di podcast-podcast. Pernah nggak dapat ancaman? Tentu. Dapat ancaman? Iya, pasti ada aja. Ya dari yang halus, yang kasar juga, ya gitulah. Masing-masing ya, jangan ganggu. Padahal ya sayanya nggak sebut nama sama sekali, nggak nyebut apa ini orangnya yang ini, nggak sama sekali. Karena berusaha yang ambil hikmah aja kan. Tapi ya ada aja pasti. Tapi yang paling banyak mah fitnahan akhirnya. Jadi video-video kajian entah benar-benar jelas-jelas ceramah atau bahkan podcast dipotong-potong sama diedit pakai AI. Jadi gerakan mulutnya berubah, ditambahin suara sendiri. Karena misalnya saya berkata ya, wahai hadirin jangan main judi, coba jangannya dihilangin, pakai CapCut aja. Wahai hadirin main judi. Nah, akhirnya itu sampai dibikin mereka, di akun mereka tuh dibikin jadi iklan yang berbayar, seolah-olah kayak saya yang promoin. Tapi ya lebih banyak yang nggak percaya sih setahu saya. Bahwa oh ini mah editan nih, ini mah nggak percaya. Tapi ya jadi gitulah efek. Karena sunatullahnya begitu bang. Kalau kita sekedar jadi orang baik bisa jadi semua orang suka. Teman kita korupsi kita diam aja bisa ditraktir. Tapi kalau ngajakin orang jadi baik pasti ada yang nggak suka. Karena kalau misalnya kayak gitu kan ada korupsi kita bilang jangan, oh dimusuhin pasti. Ya ini kita bilang jangan terhadap sesuatu yang mereka tidak yakini bahwa orang saya judi uang saya sendiri kok siapa lu ngelarang-larang. Gak ada yang ngelarang sebetulnya kita kan ngasih hikmah aja. Cuman ya mungkin ya sebagian oknum ada yang ngerasa ketakutan, dianggap terlalu vokal, ada aja ancaman. Tapi Ko Dennis dengan ada ancaman-ancaman itu tetap berdakwah ya untuk jangan berjudi Mudah-mudahan gitu. Mati syahid jadinya. Kalau terjadi apa-apa juga, enaknya di jalan Allah kan begitu. Berhasil nggak berhasil, orang dengar atau enggak, selagi niat benar cara benar, ya Allah tetap terima gitu. Daripada berhasil ngebikin judi berhenti se-Indonesia atau bahkan sedunia, tapi ngerasa emang gue yang hebat, gue yang berpengaruh, nggak ada nilainya di sisi Allah. Jadi kan ya di situ ya latihan ikhlas ya kayak begitu. Mudah-mudahan Allah anggap ikhlas beneran. Mohon doanya. Ya semoga Allah melindungi lah ya. Amin. Apa yang dicita-citakan Ko Dennis gitu ya. Amin ya Allah. Nah ini kan dari tadi kita ngobrol ya tentang judi, kekayaan segala macam gitu ya. Nah saya berpikir bahwa berarti yang memang ingin jadi bandar judi, yang ingin judi gitu, berarti dia ada pikiran supaya bisa jadi kaya instan gitu loh. Nah Ko Dennis sendiri kan udah punya uang sangat banyak saat itu kan, jadi bandar judi. Tapi kan nggak mendapat kebahagiaan. Iya, makanya orang yang ngiranya
kaya itu bahagia, ya biasanya pasti dia orang yang belum kaya, udah gitu aja. Cari orang yang udah benar-benar kaya dari lahir, udah terlahir di keluarga konglomerat itu. Mereka kalau ditanya pasti nggak minta kaya. Mungkin sekedar pengen tenang. Mungkin sekedar pengen ada orang yang nemenin dia. Karena ketika di titik itu orang tuh temenan tuh banyak yang palsu biasanya kan. Ada emang kayak gitu kan. Ketika akhirnya orang dianggap sukses gitu ya. Kan banyak yang ngaku-ngaku saudara, banyak yang ngaku-ngaku kenal. Sedangkan kalau ketika kita nggak punya apa-apa, saudara aja bisa pura-pura nggak kenal. Waktu itu banyak yang teman pura-pura teman palsu lah. Pasti kita ya temenan juga kan sebetulnya banyak yang lebih berlandaskan gue perlu skill dia perlu skill gue, jadi ya udah sama-sama bareng. Atau bahkan dengan ya mohon maaf ya oknum ya, karena demi Allah masih banyak polisi yang baik, tapi kan kita jalan perlu oknum-oknum mereka yang punya kekuasaan di situ ya. Jadi akhirnya kan kita jalan sama-sama meskipun ya mohon maaf ya kadang makan bareng ini bareng ya, aku harus perlu di-backingin dia gitu loh untuk bertahan. Karena kalau dia rese, kesel dikit ya tutup ya di kayak gimanain, ya repot. Ya akhirnya jadi serba asas kebutuhan lah. Beda kalau bersahabat murni lillahi ta'ala karena Allah kan beda gitu. Jadi kerasa banget. Topeng kebanyakan. Jadi ketika merasa di cita-cita yang punya banyak uang itu sampai teman aja bingung ya mana yang asli nih, mana asli, yang palsu gitu. Ada yang datang nggak butuh doang. Itu mah umum banget loh sebetulnya. Di mana-mana juga begitu. Nggak cuma yang kaya dari situ doang. Iya bener sih. Kan? Abang juga pasti ngerasain kan gitu. Ini dulu teman sekolah gua nih, sekarang YouTuber channelnya. Oh pasti banyak aku. Nah tadi kan kita berbicara dari sisi bandarnya ya. Iya. Bahwa ada yang matinya mengenaskan dan segala macam gitu ya. Kalau dari sisi pemainnya pernah mendengar nggak atau pernah melihat langsung nggak tentang ketika dia misalnya berhasil tapi ternyata justru hidupnya itu mengalami gejolak-gejolak gitu? Nggak ada yang berhasil soalnya kalau jadi pemain. Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Kalaupun menang, misalnya pokoknya tanya aja ketika dia bilang, lu banyak duit, lu tumben habis menang ya. Kalau itu aja, menang berapa emang? 15 juta. Lu coba gerak tanya, tapi kalahnya udah berapa? Antara pilihannya dia nggak mau jujur, atau ya udah dia nggak mau ngaku aja. Kalau jadi pemain nggak ada. Kita paling mendapat itu justru kejadian-kejadian kayak misalkan waktu kami masih di sana ada WA masuk ke chat masuk ya, dulu ada aplikasi live chat. Saya minta 500.000 boleh nggak? Ini akun saya, tolong cek saya udah kalah berapa banyak. Begitu dicek memang udah kalah 800 juta sepanjang dia bikin akun sampai terakhir main. Saya minta 500.000 aja untuk saya mulai dari nol. Saya udah di depan Indomaret, mohon maaf, udah benar-benar jadi gembel, udah dibuang istri, dibuang orang tua karena saya nyuri uang mereka segala macam. Saya pengen mulai hidup dari nol. Ya udah, karena udah kalahnya 800 juta, kasihlah 500.000 doang. Beberapa belas menit kemudian dapat notifikasi dia depositin lagi, tuh mainin lagi. Gaji buntu, dia mentok gimana? Jadi ada yang nyampe segitunya. Ya namanya akhirnya ketika mereka mentok kan, ya antara lari ke pinjol, foto sama KTP, atau ya nyolong orang dari sekitar, atau ngejual-juali barang. Nggak semua punya kemampuan untuk ya udah ini saatnya saya berhenti, saya harus mulai hidup lagi dari nol. Nggak semua berani rela seperti itu. Karena tadi kan ada episode-episode di mana ada orang yang nabung tahunan tuh hilang dalam malam, itu beneran ada. Dikerjain bandar. Alhamdulillah. Nggak ada kalau dari sudut pandang pemain mah. Hancur semua. Jadi nunggu apa lagi guys ya? Pilihannya dua, berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Masa nunggu sampai habis banget gitu ya? Atau minus banget gitu ya? Jangan. Pernah nemu nggak gitu ya? Kalau di kita kan budayanya rada ada yang hubungan sama klinik-klinik kadang gitu ya, atau yang mistis-mistis gitu. Pernah nemu nggak pemain judi itu pakai sihir atau bantuan gaib gitu? Jadi di sana juga ada yang ngaku-ngaku waktu di Thailand ya. Kasino kan selalu ada patung-patung singanya kayak itu, suka lihat gitu ya. Kalau misalnya browsing aja lah kasino, pasti memang biasa ada patung-patungnya. Ya satu memang mereka bukan Islam biasanya, jelas nggak mungkin karena di Islam nggak boleh. Dan ada orang yang kawan ngakunya mah indigo, sebetulnya kan dia entah digangguin atau bersekutu dengan jin. Kalau misalnya lagi datang ke tempat kayak gitu, bilang ngelihat gitu. Itu ada tuh di patung itu. Itu ada di atas ini tuh ada naga tuh terbang ya. Pengakuan dia ya, pengakuan dia ngelihat seperti itu. Karena memang di sana nggak cuma di Indonesia ya, klinik-klinik kayak gitu juga ada. Mereka meyakini ya, bahkan bukan cuman pemain ya, bandarnya juga yang istilahnya di kasinonya itu istilahnya miara, ada yang jagain. Dan emang ada medianya kan, karena mereka biasanya ngebangun patung-patung kayak begitu, patung naga lah, patung singa lah.
Maksudnya ngejagain dalam apa nih? Mereka percayanya itu bikin orang jadi pengen main, nggak mau keluar, nggak mau berhenti, dibikin betah terus ada di situ. Sampai benar-benar buntu udah nggak ada lagi yang bisa dikeluarin dari kantong ya mereka baru benar-benar berhenti. Jadi kayak pesugihan lah ya kalau di tempat makan gitu ya. Kurang lebih seperti itu, mirip-mirip. Cuman ya ini ya tempat judi, kasino, dibikin supaya betah aja di situ. Walaupun mereka juga melakukan berbagai macam cara ya untuk bikin mereka betah. Mereka mau makan apa, dipesenin, diambilin. Bahkan punten mohon maaf, mereka biasanya nyatu jadi resort. Dikasih kalau udah misalkan main deposit berapa dapat nginep kamar gratis 3 hari. Berikut mohon maaf misalkan. Mereka butuh perempuan pun dicariin untuk nemenin. Jadi untuk dibikin pokoknya betah. Lu baru boleh berhenti keluar dari tempat judi ini tuh kalau misalnya udah benar-benar habis aja. Udah jadi industri di sana. Seperti Perempuannya juga banyak yang mau kerja kayak gitu ya. Dikasih kok. Bahkan ada aja yang seneng gitu karena mereka bilangnya ya cewek makin bandel makin banyak duit. Beda sama laki. Makin bandel makin ngabisin duit katanya. Tapi balik lagi ya, kenangan-kenangan itu tidak didapatkan ya. Karena mungkin ya memang tidak ada berkahnya gitu ya. Gak berkah, Allah gak suka. Yang bahagia kan di hati. Ya, terus kita nyari kebahagiaan bukan dengan cara sampung genggam hati kan gak masuk akal sebetulnya. Oke, kalau gitu makasih Ko Dennis ya sudah berbagi di RJL karena memang udah hujan juga dari tadi, udah petir-petir. Waktu mustajab buat kita berdoa. Berkah nih, betul. Berkah, ya. Amin. Itu deh guys, episode Lika-Liku Akhir Zaman pada kali ini ya. Dimana mungkin memang judi itu sudah terjadi berlangsung pada ribuan tahun yang lalu. Nah mungkin kalau ditanya solusinya apa, ya solusinya ada di diri kita sendiri ya. Gitu ya. Lawannya diri kita sendiri. Lawannya diri kita sendiri. Apakah kita sebetulnya harus berhenti sekarang gitu dengan alasan bahwa ya tadi bahwa sudah ada aturan-aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang melarang judi dan itulah nanti yang akan dirasakan gitu ya. Walaupun berjaya dan yang tidak berjaya gitu ya dalam hal ini. Itu dia. Nah, gue rasa cukup demikian episode kali ini. Kalau kalian pengen kita undang siapa lagi, boleh banget komen di bawah. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.